Jemaat Maha Tuhan, pujilah Tuhan, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, supaya dialah yang akan menuntun jalan hidup ini. Dan hari ini, Tuhan akan tuntun hidup kita di jalannya yang benar, menurut firman Tuhan, yang menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 15 sampai 21 Mei 2022, dari Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 22. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, hikmati kami dengan hikmat-Mu, supaya dengan hikmat Tuhan kami menemukan kehendak Tuhan dari bagian firman yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, biar Engkau jamah setiap hati yang mengikuti pelayanan firman ini, supaya kami bukan cuma menyimpan dalam hati firman-Mu, tapi itu akan direfleksikan dalam hidup nyata kami. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Bacaan kita dibaca dari Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 22. Begini dikatakan, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, iya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelahlah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ.
Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kitab Amsal merupakan kumpulan ucapan-ucapan bijak, dianggap sebagai karya Salomo, Raja Israel yang penuh hikmat. Nanti dibaca Amsal 1 ayat 1. Jadi ini ditulis oleh Raja Salomo yang Tuhan anugerahkan hikmat kepadanya. Sekalipun Salomo orang yang memiliki hikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, Salomo tetap mengakui bahwa Tuhanlah sumber hikmat. Ayat 6 itu mencatat dari bacaan Amsal pasal 2 tadi, Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dan untuk mendapatkan hikmat, umat harus mencari di dalam Tuhan. Umat harus hidup takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7a katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu juga yang dicatat di Amsal pasal 2 ayat 5 bacaan kita tadi. Selanjutnya, untuk mendapatkan hikmat, umat harus hidup dalam kebenaran, keadilan, kejujuran, hidup di jalan yang baik, ayat 7 sampai ayat 9. Selanjutnya, untuk mendapatkan hikmat, umat harus ada kesediaan dan kesungguhan mendengar, menerima, menyimpan, dan melakukan setiap perkataan hikmat. Ayat 1 sampai 3 itu. Selanjutnya, umat harus mencari seperti mencari perak dan mengejar seperti mengejar harta terpendam. Jadi harus ada upaya, usaha yang serius dan maksimal untuk mendapatkan hikmat. Ayat 4. Dengan mendapatkan hikmat, hikmat akan masuk ke dalam hati. Ayat 10 dan sampai ayat 11 itu mencatat. Hikmat akan menjaga hatimu. Dikutip dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Hidup ini akan dipelihara dan dijaga ketika kita mendapatkan hikmat. Sehingga kita akan terlepas dari jalan yang jahat, terlepas dari tipu muslihat, terlepas dari jalan yang berliku dan sesat. Ayat 12 sampai 15. Juga akan terlepas dari perempuan jalan, perempuan asing yang licin perkataannya, menunjuk pada perempuan pelacur. Ayat 16 sampai 19. Orang yang memperoleh hikmat terlepas dari bahaya pelacuran, terlepas dari bahaya persinahan yang merusak dan menghancurkan rumah tangga, yang membawa pada maut. Selanjutnya, orang yang mendapat hikmat diberkati oleh Tuhan, akan mendiami tanah dan tetap tinggal di situ. Karena itu, lakukanlah yang baik dan benar, sebab orang fasik akan menerima hukuman dari Tuhan. Ayat 20 sampai 22. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini kita belajar bahwa hikmat adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat berharga dalam hidup ini. Sebagaimana dicatat dalam Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 15. Begini dikatakan, Amsal 3 ayat 13 sampai 15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak,
dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Demikian juga dikatakan dalam Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Jadi kita lihat di sini, hikmat itu sangat penting dan sangat berharga dalam hidup ini. Karena itu kita harus berusaha mencari hikmat dengan sungguh-sungguh, dengan sangat serius, seperti mencari harta terpendam. Dan untuk mencari itu, kita harus mencarinya di dalam Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Untuk mencari itu di dalam Tuhan, kita harus semakin hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Pendek kata, kita memiliki hati yang kesukaannya terarah kepada Tuhan. Wujud kesukaan hati yang terarah kepada Tuhan itu juga nyata. Kita memiliki hati yang kesukaannya terarah kepada firman Tuhan. Sebab dalam kitab Mazmur pasal 1 dibilang, orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan itulah sebenarnya yang dibangun bersama dalam pelayanan di Gemim Bukit Moria Rike melalui gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari. Orang yang hatinya terarah kepada Tuhan itu nyata hatinya terarah pada firman Tuhan. Punya kesukaan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan itu telah disiapkan melalui pelayanan Gemim Bukit Moria Rike. Untuk itu, mari kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mesti hidup di dalam firman-Nya. Baca dan baca firman. Ketika membaca dan membaca firman, mengejawantakan itu dalam hidup ini. Yang berikut, untuk mencari hikmat, kita mencari di dalam Tuhan. Kita semakin punya ketaatan untuk melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan. Sehingga kita menemukan hikmat yang sesungguhnya dari Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan yang menjadi bahan perenungan, bahan bacaan MTPJ Gemim. Dan oleh sebab itu biar ini memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan pelayanan. Biar firman ini menjadi berkat bagi kami sebagai pelayan Tuhan, sehingga ketika kami melayani, kami semakin diperlengkapi melalui firman yang disampaikan melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini. Dan semua yang mengikuti ini diberkatilah oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Dan diberkati juga tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike yang Tuhan pakai jadi alat Tuhan untuk melaksanakan pelayanan pemberitaan melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado. Dan semua yang terkait bersama dalam kerja pelayanan ini diberkatilah oleh Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman. Salut dan bangga sudah tetap setia bersama dalam pelayanan ini. Mari kita terus bersama untuk saling melengkapi supaya dapat memenuhi kebutuhan pelayanan. Dan kita semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah lebat di dalam Tuhan. Amin. Terima